Cek cek. Cek. Kimia Sena Keferira, yang artinya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Kesempatan kali ini gua akan membahas tentang sebuah kisah nyata teman-teman, yang dialami oleh seorang wanita yang mempunyai kehancuran dalam hidupnya. Dan dengan nekatnya, perempuan ini menempuh perjalanan PCT untuk bertujuan memperbaiki sisa hidupnya. Seperti apa kisahnya? Langsung saja ke ceritanya. Kisah diperlihatkan oleh seseorang wanita yang diperlihatkan jempolnya yang terluka dan kukunya terlepas. Sebut saja wanita ini Rini. Sepatu Rini pun jatuh ke dasar jurang. Lalu dia pun emosi dan membuang sepatu satunya lagi yang tersisa. Lalu dia pun berteriak sekencang-kencangnya. Dan inilah Will. Lalu scene diperlihatkan beberapa hari sebelum kejadian itu. Rini pun menyiapkan semua peralatannya yang akan dibawa ke PCT. Rini pun menelpon seseorang laki-laki. Dia adalah mantan suami dari Rini ini. Sebut saja namanya Pulo. Rini pun menceritakan kepada Pulo, mantan suaminya, tentang keberangkatannya menuju ke PCT. Pulo pun mendukung semua apa yang Rini rencanakan. Suatu ketika Rini melihat seseorang yang gagah dan lantas dia pun merindukan penggabrutan sama si Pulo, mantan suaminya yang sudah pisah lama. Keesokan harinya Rini ini menyiapkan semua peralatan yang akan dibawa ke PCT. Karena Rini ini baru pertama kali melakukan hal seperti itu, hiking apa itu. Lantas dia pun kebanyakan membawa sesuatu yang membuat tasnya beratnya itu melebihi berat tubuh dari Rini. Pembahasan singkat buat kalian, kalau kalian mau hiking atau mendaki, usahakan tas itu jangan beratnya itu jangan melebihi berat tubuh Anda, karena itu sangat membagongkan. Singkat cerita, Rini pun memaksa membawa tasnya itu dengan keadaan berat seperti itu. Dia pun menunggu tumpangan untuk menuju ke PCT. Akhirnya dia pun mendapat tumpangan dari seorang laki-laki. Laki-laki itu bilang, "Anda mau kemana?" Dia mau menempuh perjalanan PCT sendirian. Lantas sang sopir pun bilang, "Mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita." Lantas sang sopir ini menyetel lagu klasik dan membuat Rini teringat masa lalu dengan ibunya. Singkat cerita, Rini pun sampai di pintu masuk PCT. Rini pun memulai perjalanannya, dan sampainya di pos 1 ada yang unik, di mana di pos 1 itu sudah disiapkan pulpen sama buku untuk menulis semua apa yang terjadi pada pendaki atau penjelajah tersebut. Lantas Rini pun menulis apa yang ada di hatinya saat itu. Saat Rini sudah mulai begeleeh, yang mana padahal dia tidak berada jauh dengan pos 1 yang dia tulis tadi. Akhirnya Rini pun meneruskan perjalanannya. Saat hari mulai petang, Rini pun menyiapkan untuk membangun tenda. Kita diperlihatkan di sini bahwa Rini ini baru pertama kali melakukan hiking seperti ini. Dan betapa bekoknya lagi, dia pun salah membeli gas yang membuat kompornya rusak. Mau tidak mau, Rini ini memakan makanan instan yang tidak masak. Saat malam pertama, dia pun merasa ketakutan karena ini baru hal pertama kali yang dia lakukan. Esokan harinya dia pun melakukan hal sama, yaitu makan dengan makanan yang mentah. Hari demi hari, Rini sudah menempuhnya. Dengan keadaan yang sama, tanpa kompor gas.
Dia pun memakan makanan mentah yang sudah sisa sedikit. Sedikit penjelasan teman-teman bahwa Rini ini melakukan hal seperti ini untuk mengubah hidupnya yang suram. Dia rela melakukan hal ini untuk mengubah hidupnya yang kelam teman-teman. Oke lanjut. Saat di keputusasaan Rini, lantas dia pun melihat sebuah mobil dan langsung menghampirinya. Alhamdulillahnya ada seorang laki-laki. Lantas Rini pun meminta tolong kepada laki-laki itu untuk dibawakan ke supermarket terdekat untuk membeli makanan dan gas yang dia salah beli tadi. Rini pun takut kepada laki-laki ini. Lantas laki-laki ini membawa Rini ke rumahnya. Lantas Rini pun disuruh istirahat dan makan sejenak. Dan Rini pun setelah makan, dia pun mandi. Dan dia pun keingat masa lalu yang lagi bersama suaminya. Dia bertato kapal kuda dan Rini bertanya kenapa dia tato kapal kuda. Suaminya pun menjawab ini tanda kalau kita sudah mau bercerai. Akhirnya mereka pun bercerai meskipun sang suami ini nampak tidak rela. Singkat cerita, bapak-bapak yang nolong Rini ini membawakan Rini ke supermarket terdekat untuk membeli makanan untuk dibawa ke PCT dan melanjutkan perjalanannya. Dan kita diperlihatkan kisah ini terjadi pada tahun 1945, lalu baru diangkat kepada film pada tahun 2014. Setelah dibantu sama bapak-bapak itu membeli makanan dan gas, akhirnya kompor Rini ini bisa. Dan Rini sangat senang. Keesokan harinya Rini ini lanjut berjalan dan bertemu dengan ular derik. Setelah bertemu dengan ular itu, tanpa pikir panjang Rini pun kabur menjauh dari ular tersebut. Saat di perjalanannya, Rini ini bertemu dengan seorang laki-laki yang lagi hiking di PCT tersebut. Laki-laki ini tahu Rini dengan tulisan-tulisan per pos yang Rini tulis. Salah satunya di pos 1 tadi. Lantas laki-laki ini bilang kalau dia akan tunggu Rini di salah satu camp di depan. Setelah kejadian itu semua, lantas Rini ini flashback ke masa lalu yang lagi makan dengan sahabatnya. Lalu Rini ini menceritakan ke sahabatnya bahwa dia itu lagi hamil. Karena Rini ini hobinya open BO, dia pun tidak tahu bapaknya siapa. Lantas atas kejadian itu Rini ini menggugurkan bayinya. Akhirnya dia pun menyesal dan ingin merubah hidupnya agar bisa lebih baik lagi. Lalu scene dipindahkan kepada Rini yang sudah masuk jalur bebatuan. Dia pun berusaha untuk melewati jalur tersebut. Singkat cerita, Rini ini sampai di yang pria tadi bilang. Lantas Rini ini disambut dengan minuman segar oleh teman-teman dari pria tersebut. Dan Rini pun mendapat bungkusan paket dari mantan suaminya yaitu Pulo. Dia pun mendapat surat menyentuh dan uang untuk bekal perjalanan dia. Akhirnya Rini ini diberitahukan untuk apa aja yang dibawa saat hiking. Ini adalah senior dari teman-teman pria tadi. Lantas senior ini kaget, di tas Rini terdapat sebuah kondom. Pria itu bilang tidak harus membawa itu. Setelah pria itu pergi, Rini pun membawa 2 kondom saja teman-teman. Rini pun istirahat sejenak dan Rini pun keingat tentang masa lalu saat bersama ibunya. Ibu Rini ini divonis kanker tulang dan hidupnya tidak berapa lama lagi. Disitulah hari terakhir Rini bertemu dengan ibunya. Lalu scene berpindah kepada Rini yang sudah masuk jalur salju. Lantas dia pun memakai
pakaian saljunya. Tanpa letih, tanpa lelah, dia terus berjalan. Akhirnya Rini istirahat dan membangun tenda di sana. Di tengah dinginnya salju, Rini keingat masa lalu bersama ibunya. Itu adalah hari terakhir bersama ibunya. Semenjak ibunya itu pergi, Rini ini sering open BO dan mabuk-mabukan. Pokoknya hidupnya tidak jelas setelah kepergian ibunya. Makanya dia cerai sama suaminya karena suaminya itu lihat dia tidur dengan laki-laki lain. Akhirnya dia pun cerai dengan suaminya. Rini pun menyeberangi sungai untuk melanjutkan perjalanannya. Dengan penuh semangat, Rini ini terus berjalan dan akhirnya sampailah Rini ini di sebuah supermarket. Saat membeli stok makanan yang sudah habis, swalayan tokonya ini berkata bahwa bawalah air yang banyak karena ini musim panas. Dan kita flashback lagi kepada masa lalu Rini yang masih kecil yang selalu dapat kekerasan dari ayahnya. Lantas mereka pun kabur dari rumahnya. Sejak kecil Rini ini sering dapat kekerasan dari ayahnya Rini tersebut. Singkat cerita, Rini pun melanjutkan perjalanannya. Hari demi hari Rini ini lewati. Dia pun selalu dihantui oleh masa lalunya yang sangat kelam. Akhirnya Rini ini tiba di padang pasir yang sangat panas. Di tengah panasnya terik matahari, stok minuman Rini sudah mulai habis. Lantas dia pun berkemah di sana. Dengan dilanda kehausan, Rini ini terus berjalan. Alhasil dia pun menemukan kubangan air yang airnya sangat kotor sekali. Karena di saat keadaan darurat seperti ini, lantas dia pun meminumnya. Saat Rini bersantai di sana, dia pun bertemu dengan seorang pemburu. Lantas Rini pun pergi menjauhi sang pemburu tersebut. Saat tiba di perkotaan, Rini mendapatkan undangan dari salah satu penduduk di sana untuk hadir ke pesta nanti malam. Akhirnya Rini pun hadir ke pesta itu dan minum minuman keras. Alhasil 2 kondom yang dia bawa langsung digunakan. Setelah kejadian itu, Rini yang sebelumnya sudah berjanji tidak melakukan hal seperti itu, lantas dia pun menyesal dan berjanji akan tidak melakukannya lagi. Singkat cerita, Rini ini sampai di salah satu pos di perjalanan PCT, dan tidak lama setelah itu disusul oleh teman-teman yang sempat bertemu di PCT. Lantas dia pun diberi minuman oleh salah satu penduduk di sana. Dan mereka pun bercanda untuk menghilangkan rasa capek mereka. Singkat cerita, saat ini melanjutkan perjalanannya, dia pun bertemu dengan seorang anak dan seorang ibunya. Rini pun mengingat almarhum dari ibunya. Dia pun cuma bisa melamun. Dengan kejadian semua itu, Rini pun menyesal dan ingin memperbaiki sisa hidupnya agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan akhirnya Rini ini telah berhasil melewati PCT yang jauhnya 1000 mil. Di hari 94, tepat di 3 bulan, dia keluar dari PCT dan akan selesai setelah melewati jembatan ini. Dan film pun tamat. Di kisah nyatanya,
Rini sudah bahagia dengan seseorang dan sudah mempunyai anak. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang terlambat selagi kita mau berubah. Apapun dan seperti apapun masa lalu kita, selagi kita mau berubah, pasti ada jalan keluarnya. Dan inilah Will. Thanks for watching. See you next video. Salam pengangguran Indonesia.